Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sini bareng Faye di channel Obor 13, channel yang diharapkan bisa mengisi asupan dosis horor kalian semua. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, bahagia di dunia dan maupun di akhirat. Oke, untuk episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari kerabat dekat saya biasa memanggil beliau ini dengan panggilan Abah Egi. Nah, Abah Egi ini memiliki pengalaman ketika beliau tinggal di kosannya di salah satu daerah di kota Bandung. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Pengalaman ini Abah Egi dapatkan dulu ketika Abah Egi sedang melaksanakan PKL di salah satu daerah di kota Bandung. Nah, kebetulan saat itu PKL Abah Egi ini mau berakhir nih masa perkuliahannya gitu kan. Akhirnya karena PKL-nya itu akan selesai, Abah Egi itu tuh pulang ke kosan. Nah, satu hal yang nggak Pak Egi sadari bahwa di kosannya itu dia kira teman-temannya itu sama-sama pada pulang gitu, mengingat teman-temannya itu berada di posisi PKL yang berbeda dengan Abah Egi gitu. Abah Egi berpikiran bahwa ketika dia pulang akan ramai gitu kan di kosannya gitu. Nah, ketika Abah Egi sampai ke kosannya ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ah, nggak apa-apa lah, toh tujuannya cuma mau bawa baju doang gitu, bawa baju kotor buat dia bawa balik gitu kan ke rumah. Tapi uh, ya yang namanya nasib sial tidak bisa terlihat. Saat itu turunlah hujan yang sangat besar gitu kan, sehingga Abah Egi saat itu mengurungkan niat untuk pulang gitu kan, mengingat saat itu transportasi yang Abah Egi gunakan belum punya kendaraan pribadi gitu, masih menggunakan kendaraan umum gitu kan. Daripada entar repot di jalan, kehujanan dan sebagainya, sakit, ya udahlah, lebih aman diem aja di kosan gitu kan, toh nggak ada salahnya gitu. Nah, singkat cerita, malam tiba. Ketika malam tiba itu, Abah Egi sedang berdiam diri di kamar. Dia sedang main game di handphonenya dulu tuh, kalau nggak salah Sony Ericsson berapa gitu. Ada game-game yang dengan layarnya yang monokrom itu gitu kan. Tiba-tiba kosan itu sangat hening gitu. Suasananya tuh kan, akhirnya itu sangat, ketika situasi yang sangat hening, biasanya itu kan indera pendengaran kita tuh makin peka gitu kan. Tapi tiba-tiba dia seperti mendengar ada suara sendal jepit mengelilingi kosannya gitu. Sempat Pak Egi ingin membuka pintu gitu, namun Pak Egi ingat bahwa di kosan itu ada mitos hantu si Cecep. Nah, hantu si Cecepnya itu persis yang dideskripsikan oleh teman-temannya ke Pak Egi gitu kan. Jadi penampakannya si Cecep itu hanya berupa suara gitu. Namun suaranya itu seperti orang memakai sendal jepit dan keliling-keliling mengelilingi setiap pintu di kosan gitu. Tapi setiap suaranya mendekat ke pintu kamarnya Mbak Egi, suara sendal jepitnya itu seperti berhenti dan seperti akan masuk gitu ke kosannya gitu kan. Dari situ perasaan Mbak Egi mulai nggak enak nih gitu kan. Apalagi dia tahu gitu kan, dia sendirian ini di kosan gitu. Akhirnya Bagi mencoba menegarkan diri tuh, kondisi saat itu dimana dia sendiri udah mulai rada-rada vibrasinya tuh udah nggak enak gitu dengan lingkungan sekitar gitu kan. Apalagi suara si Cecep itu seperti tidak berhenti gitu, keteplak 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 keteplak. Kebayang nggak sih guys, suara orang yang baru keluar dari kamar mandi pakai sendal jepit ya seperti itu gitu, kira-kira suaranya gitu, keliling terus ke kamar dan sebagainya gitu. Tapi untungnya kata Bah Egi, durasinya itu nggak lama gitu. Nah, ketika tapi kan untuk yang saat itu mengalami seperti Bah Egi, ya mungkin 1 jam di situ tuh seperti yang
berapa jam gitu kan kejadiannya gitu kan, sehingga eh ya nggak ada cara lain lah ketika dalam kondisi terjepit seperti itu, apapun dia lakukan gitu, termasuk berdoa hafalan yang dia hafal gitu saat itu gitu kan. Dia cuman duduk di pojokan, nutupin pakai selimut, pakai bantal gitu kan. Apalagi di luar kosannya itu sedang hujan besar gitu kan, petir dan geledek di mana-mana gitu kan, semakin ya menambah kesyahduan untuk momen itu gitu kan. Tiba-tiba suara si sandal si Cecep itu hilang. Nah, ketika suara Cecep hilang, makin hening tuh suasana gitu kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Mati dong lampu kosan katanya. Nah, ketika lampu kosannya itu mati, otomatis makin gak karuan tuh perasaannya. Terus dia sempat berpikiran gitu kan. Dia berkata dalam hati gitu, ini salah gua apa gitu, jangan-jangan ini hari sial gua lagi gitu kan. Kok nggak kelar-kelar gitu, mau keluar kosan aja juga nggak berani gitu kan. Apalagi di kamar, meskipun kamar kosannya kecil tapi saat itu kok berasa luas gitu. Apalagi dia tidak bisa mendengar suara apapun gitu, hanya mendengar detak jantungnya dan suara nafasnya gitu kan. Nah, ketika Mang Egi dalam kondisi gelisah seperti itu, tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba Abah Egi mendengar suara tangisan perempuan yang sangat jelas sekali. Bahkan saat itu Mbah Egi merasa suaranya itu seperti mengelilingi kosannya gitu. Terus satu momen ada suaranya mendekat lagi ke telinganya, lalu itu menjauh gitu. Tapi yang Mbah Egi rasain gitu kan, ketika sudah lama mendengar tangisannya itu, kok tangisannya itu tidak seperti menakutkan gitu, bahkan lebih cenderung kepada tangisan yang apa ya, menyedihkan gitu, menyakitkan gitu. Kayak gimana sih suara wanita menangis karena sakit hati gitu, karena akumulasi perasaan yang sangat menyakitkan gitu. Bahkan baik itu waktu itu sempat berpikiran gitu, kok bukan suasana horor gitu yang didapat gitu, kok ada rasa sedihnya gitu, kok ada vibrasi sampai ke sana gitu, kayak ada koneksi gitu antara suara tangisan yang didengar gitu dengan perasaan Abah Egi gitu. Singkat cerita, tangisan itu lumayan lama juga gitu kan. Nah, kebetulan Mbak Egi saat itu ujung-ujungnya tidur juga gitu. Saking takutnya, entah dia pingsan, entah dia apa, mungkin dia sampai hilang kesadaran gitu kan. Alhamdulillahnya beliau ini terbangun ketika ada tahrim di masjid gitu kan. Tahrim itu kapan, pengajian gitu di masjid yang sholawatan gitu kan. Itu kan biasanya kalau masjid-masjid di daerah kan sering pakai speaker tuh, pengeras suara gitu, untuk mendengarkan membangunkan orang untuk sholat subuh gitu kan. Bagi terbangun gitu, alhamdulillah suasananya tuh udah tidak mencekam itu gitu, listrik udah kembali menyala gitu kan. Singkat cerita, Baegi mulai packing tuh, masih dalam keadaan panik juga gitu, apalagi setelah kejadian semalam gitu. Baegi udah mengambil keputusan karena akan pulang gitu pagi-pagi, pulang ke rumahnya gitu. Tapi ketika dia hendak pulang dari kosannya, ternyata di lingkungan sekitar kosannya itu sudah ramai orang-orang gitu. Ini ada apa sih gitu kan. Terus terlihat seperti orang-orang yang dituakan di sana, bahkan orang yang disegani di sana pun udah pada berkumpul gitu dengan warga sekitar gitu. Lalu Bahagi kan kepo nih, ini ada apa sih, kok ada rame-rame gitu kan, ada perkumpulan apa sih gitu kan. Akhirnya dia tanya-tanyalah ke orang-orang yang di sana gitu. Jadi mereka itu sedang berkumpul untuk membahas kejadian semalam, yaitu tentang suara tangisan wanita itu gitu. Ternyata yang mendengar tangisan itu tuh tidak hanya Abah Egi, namun warga di sekitar kosannya ternyata sudah mendengar tangisan wanita itu gitu, yang udah meneror warga di situ. Dan Mak Egi baru tahu bahwa sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu ada kejadian di kosan sebelah, wanita yang mengakhiri hidupnya karena dihamili oleh seorang pria bajingan yang tidak mau bertanggung jawab gitu kan. Ya akhirnya memilih jalan pintas seperti itu gitu, namun ujungnya jadi seperti ini gitu kan. Baegi tidak mengetahui kejadian itu kan karena dia sedang dalam PKL gitu. Dia tidak ngeh gitu bahwa kejadian itu tuh udah berlangsung beberapa hari ternyata gitu, suara tangisan wanita itu. Jadi warga-warga berkumpul di situ tuh mencari solusinya untuk mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Sehingga akhirnya didatangkanlah orang yang paham gitu mengenai hal
mistis seperti itu gitu. Akhirnya pada sore harinya warganya sepakat untuk menggelar pengajian dan doa-doa untuk untuk membersihkan gitu dari hal-hal yang negatif seperti itu gitu. Nah, singkat cerita Mbak Egy pulang dan kemudian kembali lagi kosannya, dan ke kosannya itu tidak terjadi apa-apa gitu. Alhamdulillah, berarti kan masalah itu sudah selesai gitu kan. Namun eh, satu hal yang belum selesai, ternyata Mbak Egy ketika nginep di kosannya itu masih mendengar suara sendal jepit yang mengelilingi kosannya. Suaranya itu seperti udah trademark gitu, ada di kosan itu gitu, dan siapapun yang pernah di kosan itu pasti mengalami gitu. Kalau dia lagi sedang gak hoki, pasti mendengar suara itu dan mengalami kejadian seperti Mbak Egy. Tamat. Oke teman-teman, itulah cerita dari Mbak Egy. Sebenarnya ada beberapa cerita lagi dari Mbak Egy, mungkin nanti saya akan meminta beliau untuk cerita langsung juga nih di channel ini. Cerita-cerita beliau juga banyak nih mengenai kosan-kosan di kosan Cecep ini gitu kan. Salah satunya ketika Mbak Egy dibuka mata batinnya oleh seorang tukang nasi goreng yang mungkin entahlah, mungkin akan saya ceritakan secara langsung atau Mbak Egy yang langsung bercerita gitu di sini biar lebih detail gitu kan. Yang pasti kalau hikmahnya dari cerita ini ya seperti yang saya pernah bahas di episode sebelumnya gitu, bahwa untuk keputusan untuk mengakhiri hidup itu ada jalan pintas yang paling yang paling dibenci Tuhan gitu. Dalam agama manapun tidak pernah membenarkan tindakan seperti itu gitu. Ya kalau bisa teman-teman, apabila di sekitar teman-teman udah ngelihat perilaku teman-teman yang berubah atau apa, cobalah didampingi gitu. Kali teman-teman kita itu membutuhkan support kita gitu, untuk untuk sedikit cooling down gitu dari masalahnya. Siapa tahu gitu dengan berbagi bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu gitu. Apalagi saya sempat mendengar di beberapa channel yang lain ataupun podcast yang lain, ketika kita sedang dalam pikiran yang kalut itu seperti ada setan pembisik gitu yang selalu membisikkan untuk kita, ayo bunuh diri, ayo tikam, apa gitu ya, amit-amit gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kejadian sama teman-teman yang lain juga. Saya khususnya juga umumnya untuk teman-teman pendengar di podcast ini. Itulah cerita episode kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah horornya, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Mari kita berbagi asupan horor dengan teman-teman yang lain. Oke, itu saja dari saya untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.